Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang bilangan perpangkat, bilangan rasional, dan merasionalkan penyebut yang berbentuk akar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar dari bilangan berpangkat, kemudian ada operasi perkalian, kemudian operasi pembagian, pangkat jika pangkatnya berupa 0, kemudian pangkat negatif, bentuk akar. Nah, untuk pertemuan kali ini yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita akan belajar untuk menentukan hasil dari pangkat jika pangkatnya adalah bilangan rasional. Lah, nanti ada hubungannya dengan bentuk akar ini. Nah, itu ya. Dan juga ada dua hal tadi ya. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah tentang merasionalkan penyebut jika penyebutnya bentuk akar. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat ada 3 hal. Yang pertama, menentukan hasil dari bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah bilangan rasional. Kemudian yang kedua, merasionalkan penyebut yang berupa bentuk akar ya, penyebut dari pecahan itu berupa bentuk akar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah bilangan rasional dan merasionalkan penyebut dari suatu pecahan dengan penyebutnya adalah bentuk akar. Tadi tujuannya, oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah bilangan rasional. Mas ingat di kelas 7 sudah belajar tentang bilangan bahwa bilangan rasional itu apa ya bilangan rasional? Ya, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk m per n. Dengan n-nya itu tidak sama dengan 0, itu bilangan rasional. Atau secara gampangnya pecahan gitu ya, dengan penyebutnya tidak boleh 0. Nah, di sini jika pangkatnya di sini berupa pecahan atau bilangan rasional seperti ini, m per n, ada a pangkatkan m per n. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk akar. Bentuk akarnya bagaimana? Pembilangnya ini m-nya kita letakkan di dalam ya, dalam pangkat akar ini ya. Kemudian ini n-nya berada di sini. Jadi a pangkatkan m per n akan sama dengan akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, ini perubahannya. Nah, ini contohnya untuk lebih jelasnya. Nah, yang pertama ada 4 pangkat 1 per 2 atau 4 pangkat setengah. Berapa sih hasil dari 4 pangkat setengah ini? Nah, ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar. Bagaimana? Akar dari, ini tadi pembilangnya 1 diletakkan di dalam, kemudian 2-nya akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 sendiri itu di matematika tidak perlu dituliskan ya. Pangkat 1 juga sama saja 4. Sehingga 4 pangkat 1 kemudian akar pangkat 2 itu bisa dituliskan akar pangkat 2 dari 4 seperti ini. Nah, kalau ini pasti sudah bisa semua. Akar dari 4 berapa? Hasilnya adalah 2. Nah, sama halnya dengan di sini ada 8 pangkat sepertiga. Berapa sih hasil dari 8 pangkat sepertiga? Nah, ini dirubah dulu menjadi bentuk akar. Satunya berarti 8 pangkat 1, ini tidak perlu kita tuliskan ya, jadinya 8, karena 8 pangkat 1 itu 8. Kemudian, penyebutnya ini angka 3. Berarti akar pangkat 3 dari 8. Nah, di sini kalau akar pangkat 2 tidak perlu dituliskan. Nah, kalau akar pangkat 3 perlu dituliskan. Ya, nanti kalau nggak dituliskan sama saja dengan akar pangkat 2 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 berapa? Ya 2. Kembali lagi, kalau 2 kita pangkatkan 3, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Ya, jadi akar itu kebalikan dari pangkat ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada 25 pangkat negatif setengah. Kalau pangkatnya negatif, tapi di sini bilangan rasional bagaimana? Kita rubah dulu menjadi pangkat positif, seperti di materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau ada pangkat negatif, kita rubah menjadi positif. Nah, ini pindah ke bawah. 1 per 25 pangkat positif setengah. Nah, ini udah positif. Tapi posisinya sebagai penyebut ya.
Nah, kemudian 25 pangkat setengah itu sudah kita pelajari tadi, kalau pangkat setengah sama aja akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 dari 25. Berapa? 5. Ya, sudah hafal semua ya. Kalau 5 kuadrat itu 25, berarti akar dari 25 ya 5. Jadi jawabannya 25 pangkat negatif setengah adalah 1/5. Begitu. Ada contoh lagi nih, kalau 8-nya pangkat 2/3 bagaimana? Seperti konsep dasar tadi di atas ini, yang pembilang taruh di dalam, nah penyebutnya taruh di luar. Jadi di sini akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu sendiri bisa kita cari. 8 kuadrat itu 8 kali 8. Pasti sudah hafal semua, hasilnya adalah 64. 64 itu kalau diakarkan 3 berapa? Bilangan yang dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 64. Yaitu 4 ya. Nanti bisa dicek 4 pangkat 3 adalah 64, kebalikannya ya. Atau boleh dengan cara lain di sini ya. Untuk menentukan 8 pangkat 2/3 bisa kita pakai 8, kita rubah dulu. 8 itu perpangkatan 2. 8 itu, ini kalau yang sudah kemarin kita belajar konsep dasar perpangkatan, bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kita bisa tuliskan 2 pangkat 3. Nah, 8 itu 2 pangkat 3, kita pangkatkan 2/3. Lah ini di operasi perkalian kita sudah belajar, ada pangkat, dipangkatkan lagi, diapakan? Dikalikan. 3 kali 2/3. Berapa 3 kali 2/3? 2. Jadi, hasil dari penyederhanaan ini adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Ya, bisa semua. Nah, ada contoh lagi nih. Nah, banyak sekali contoh ya. Nanti sambil dicatat untuk belajar ulang. 5 pangkat 3/2. Nah, 3 di dalam, 2-nya di luar. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5 ya. Sebanyak 3. Hasilnya 125. 125 akar dari 125 itu berapa ya? Nah, ini bukan bilangan kuadrat 125. Kita tidak dapat menentukan hasil dari akar 125. Yang bisa kita lakukan adalah menyederhanakan. Bagaimana? Nah, kemarin di materi bentuk akar sudah belajar bagaimana menyederhanakannya. 125 kita rubah menjadi perkalian dari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu yang gimana? Hasil dari kuadrat suatu bilangan asli. 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nanti dibuka lagi catatannya. Jadi 125 itu bisa kita tuliskan sebagai 25 kali 5. Lalu kalau ada perkalian diakarkan di materi sebelumnya, kita bisa akarkan masing-masing 25 diakarkan, 5 juga diakarkan. Akar 25 itu sendiri adalah 5. Akar 5 tidak ada. Jadi 5 pangkat 3/2 hasilnya adalah 5 akar 5. Jadi seperti ini boleh ya. Atau ada cara lain, nah ini dia 5 pangkat 3/2. Ini 3 di dalam, 2-nya di luar ya. 5 pangkat 3 itu 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini kita nggak usah ngitung seperti ini ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas 5 kali 5 kan 25, atau akar dari 5 kali 5, 5. Jadi 5 akar 5. Nanti bisa dipahami lagi ini, atau 5 kali 5 kalian kalikan dulu. 5 kali 5, 25. Akar 25 berapa? 5. Sama aja seperti ini sebenarnya ya, cuma kita tidak menghitung 125-nya. Tapi kita jabarkan 5 pangkat 3 menjadi 5 dikalikan sebanyak 3. Boleh seperti itu. Ya, nanti sambil diputar ulang lagi videonya sambil dipahami dan dicatat. Oke, 16 pangkat min 3/4. Nih satu lagi contohnya ya. Ini negatif, kalau tanpa merubah seperti ini, bagaimana? Boleh dengan cara seperti ini. 16 itu adalah hasil dari perpangkatan 2. Nanti kalau sudah sering latihan soal, hafal dengan angka-angka perpangkatan dari 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 2 sering sekali dipakai. 16 itu sebenarnya adalah 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, di sini 2 pangkat 4. Min 3/4 kita biarkan, kita pakai sifat perkalian lagi. Ya, operasi perkalian pada pangkat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti dikalikan. 4 kali min 3/4. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Kita kalikan menjadi negatif 3. Nah, ini 2 pangkat min 3 baru kita rubah menjadi pangkat positif. Ya, di bawah 1/2 pangkat 3. Jadi hasilnya 1/8. Oh, ternyata 16 pangkat negatif 3/4 hasilnya adalah 1/8.
Itu tadi untuk menentukan hasil dari perpangkatan suatu bilangan yang pangkatnya adalah bilangan rasional. Nanti bisa diputar ulang videonya dan dicatat hal-hal yang penting tadi ya sambil belajar. Nah, selanjutnya kalau kita merasionalkan penyebut yang bentuknya akar. Kenapa sih perlu dirasionalkan? Nah, jadi di sini ada beberapa pecahan yang penyebut yang bagian bawah ya, atas membilang ya, pasti udah tahu semua. Penyebutnya itu bentuk akar 2, akar 5, ini ada akar 3 tambah 1, akar 5 min 2. Nah, pecahan-pecahan seperti ini perlu kita rasionalkan. Kenapa? Lah ini pembilangnya dalam bentuk akar. Bentuk akar itu kita tidak bisa menentukan hasilnya. Jadi biar dia rasional, tidak dalam bentuk akar penyebutnya. Nah, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah jika pecahan itu berbentuk A per akar B. Berarti yang seperti ini ya, 1 dan 2, A per akar B. Merasionalkan dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Penyebutnya akar B, berarti akar B per akar B. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh. Ada 2 soal ya yang di atas ini. 1 per akar 2 sama 3 per akar 5. Bagaimana merasionalkannya? Karena penyebutnya akar 2, kita tuliskan soalnya dulu 1 per akar 2. Jadi merasionalkan itu merubah bentuknya supaya penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Ya. Kemudian ada perkalian pecahan, berarti atas kali atas, 1 kali akar 2 akar 2. Kemudian yang penyebutnya akar 2 sama akar 2, hasilnya adalah 2. Ya. Kenapa? Karena kalian sudah belajar di materi bentuk akar. Akar 2 kali akar 2 sama saja akar 4. Akarnya 4 berapa? 2. Secara gampangnya, kalau ada angka yang sama, ada tanda akarnya dikalikan, hasilnya adalah angka itu. Ya, ini. Akar 2 per 2 bisa kita tuliskan sebagai 1 per 2 akar 2. Nah, di sini kan kita lihat penyebutnya sudah tidak dalam bentuk akar. Itu dia, sudah rasional. Lah, contoh yang kedua bagaimana? Sama dengan contoh pertama, ini penyebutnya akar 5, berarti dikalikan akar 5 per akar 5. Yang atas 3 kali akar 5 jadi 3 akar 5, yang bawah akar 5 sama akar 5 menjadi 5. Jadi hasilnya adalah 3 akar 5 per 5, atau bisa dituliskan 3 per 5 akar 5. Itu tadi untuk merasionalkan yang pertama. Untuk yang kedua, jika penyebutnya adalah akar B tambah C, ya, pengalinya apa? Pengalinya adalah akar B sama C, tapi penghubungnya adalah minus. Kalau penyebutnya penjumlahan, pengalinya adalah min sama min. Depan dan belakangnya masih sama, akar B sama C. Nanti atas kali atas, ini A kali akar B min C. Yang bawah, akar B tambah C, akar B min C. Nah, ingat bentuk ini ya. Di kelas 7 sudah belajar aljabar ya, pasti ada ini. Ketika ada A plus B kali A min B, depannya sama, belakangnya sama, hanya satunya plus, satunya min, akan menjadi A kuadrat sama B kuadrat. Penghubungnya adalah min. Atau dibalik, mau minnya dulu boleh, min dulu, ini plus dulu, depannya masih sama A, belakangnya B. Hasilnya juga A kuadrat min B kuadrat. Lah di sini akar B depannya, belakangnya C. Berarti di sini akar B kuadrat sebagai A kuadratnya. Kemudian B kuadratnya adalah C kuadrat. Jadi akar B kuadrat dikurangi C kuadrat. Akar B kalau dikuadratkan menjadi B, C kuadratnya tetap. Ya, ini nanti sambil dicatat lagi sambil untuk belajar. Kalau yang ketiga hampir sama dengan atas, hanya ini adalah penjumlahan, ini pengurangan. Jadi untuk pengurangan pengalinya adalah plus. Kalau penjumlahan pengalinya adalah min. Cara di sini sama ya. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini saya langsung tampilkan 3 untuk melihat perbedaannya. Kalau yang pertama, di sini akar 3 plus 1, yang bawah akar 5 min 2. Nah, kita lihat di sini kalau plus, pengalinya adalah min. Nah, nih kalau plus pengalinya min. Kalau min, pengalinya di sini adalah plus. Nah, kalau yang di bawah ini plus, pengalinya adalah dua-duanya min. Lah, di sini kita lihat aja fokus ke penyebutnya, akar 3 tambah 1, ini akar 3 min 1. Nah, akar 3 kuadrat jadi 3, 1 kuadrat jadi 1. Yang atas kali atas, 2 kali akar 3 min 1. Nah, 3 kurangi 1, 2. Nah, ada cara tersendiri ya. Ketika atas itu adalah, pembilangnya adalah atas kali atas ini tidak, memang sengaja tidak kita kalikan dulu ya.
karena nanti kita bisa mengantisipasi jika di bawahnya ada angka yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini malah ternyata sama ya. 3 kurang 1, 2. 2 sama 2 bisa kita saling bagi, jadinya 1. Jadi hasilnya adalah 1 kali akar 3 min 1, akar 3 min 1. Begitu juga dengan bawah, yang ini soal kedua, contoh kedua. 3 kalikan akar 5 tambah 2 pembilangnya. Penyebutnya akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ini hasilnya kebetulan 1. Jadi langsung hasil akhirnya adalah 3 kali akar 5 tambah 2. Atau kalau mau dikalikan, nah ini hati-hati di sini. Ketika mengalikan 3 dengan akar 5 tambah 2, ini ada kurungnya, berarti memakai distributif. 3 kita kalikan dengan akar 5, 3 juga kita kalikan dengan 2. Jadi 3 akar 5 ditambah 6. Nah, gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, itu dua-duanya ada akarnya. Sama penyelesaiannya untuk merasionalkan, depannya sama akar 7, belakangnya sama akar 3. Hanya tandanya yang kalau di sini yang diketahui adalah plus, berarti pengalinya min ya. Pokoknya tandanya berbeda gitu. 1 plus berarti pengalinya min, kalau min pengalinya plus gitu ya. Bagaimana? Atas kita kalikan, yang bawah akar 7 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat, karena di sini b-nya akar 3. Akar 7 kuadrat 7, akar 3 kuadrat 3. Ini tidak kita kalikan dulu, karena ternyata di sini ketika 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Nah, 2 sama 4 bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ketika dibagi 2, 2 menjadi 1, 4 dibagi 2 menjadi 2. Jadi 1 per 2 dari akar 7 min akar 3. Kalau mau dilanjutkan lagi bagaimana? Nanti seandainya ada soal pilihan ganda, bisa menjadi 1 per 2 akar 7 dikurangi 1 per 2 akar 3. Itu ya, untuk merasionalkan ada 3 jenis ya, untuk penyelesaiannya. Nah, selanjutnya untuk pelajaran tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan hasil dari bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah pecahan atau bilangan rasional. Dan yang kedua kita belajar bagaimana merasionalkan penyebut yang bentuknya akar. Untuk mereview materi hari ini, silahkan nanti dikerjakan A, B, dan C ya. Ya, A-nya adalah konsep dasar ini tadi, kemudian B-nya ini adalah latihan soalnya. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang latihan soal ini ya. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.